Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Rahmawati, NIM 140 dari kelas D4 AOT tingkat 2. Di sini saya akan melakukan ujian praktik mata kuliah statistik, yaitu melakukan proses analisis deskriptif dari sebuah data penelitian. Dan untuk ujian praktik kali ini, saya mendapatkan soal untuk melakukan proses analisis deskriptif frekuensi. Lalu untuk mengerjakan cross tab jenis kelamin dengan klasifikasi tingkat pendidikan. Nah, sekarang saya akan share screen terlebih dahulu agar tampilan SPSS saya dapat terlihat. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan proses analisis deskriptif. Jadi, sebelum melakukan proses analisis deskriptif frekuensi dari sebuah data, terlebih dahulu harus kita input data yang ingin kita analisis tersebut. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu, ini tampilan dari SPSS. Ada dua halaman, ada data view dan variable view. Nah, data view ini nanti untuk memasukkan data-data penelitian, data hasil penelitian, sedangkan variabel view ini digunakan untuk membuat variabel. Baik, langsung saja saya akan membuat variabel yang pertama, yaitu nomor urut. Jangan lupa agar dapat menulis dua suku kata atau lebih diberi underscore nomor urut. Nah, seperti ini. Lalu untuk type-nya numerik dengan width, cara merubah width-nya ini dengan mengklik titik 3 di samping ini, samping numerik, lalu width-nya ini kita ganti dengan angka 2, kemudian decimal place-nya ini kita ganti dengan angka 0. Diganti dengan angka 2 karena nomor urut nanti ada 1 sampai 30 karena ada 30 responden. Jadi karena lebar datanya itu puluhan, maka width-nya ini kita tulis 2. Kemudian klik OK. Nah, sudah berganti seperti ini. Lalu untuk labelnya kita tulis nomor urut sampel penelitian. Sampel. Nah, lalu untuk values, missing columns, kemudian alignment, lalu measure dan rule ini kita abaikan saja. Kita langsung ke variabel yang kedua. Di name-nya ini kita isi dengan jenis kelamin. Lalu, nah kalau lupa tidak diberi underscore, maka akan muncul seperti ini, variable name contains an illegal character. Jadi harus diberi underscore sebelum membuat dua suku kata. Lalu type-nya juga numerik. Width-nya ini karena jenis kelamin itu lebar datanya hanya 1, berarti kita ganti dengan angka 1 dan decimal place-nya 0. Lalu klik OK dan labelnya jenis kelamin sampel penelitian. Nah, karena ini jenis kelamin itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Jadi untuk values-nya ini kita isi dengan melabeli datanya. Kalau jenis kelamin kita labeli dengan angka 1 dan untuk jenis kelamin laki-laki maksud saya itu dilabeli dengan angka 1, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan dilabeli dengan angka 2. Caranya kita klik titik 3 ini. Jadi yang pertama non-nya ini, bagian non ini diklik,
Nah, nanti muncul titik 3 seperti ini, kita klik, dan values yang pertama kita isi dengan angka 1, lalu labelnya saya isi laki-laki, lalu setelah seperti ini, di klik add, nah sudah berpindah. Untuk values yang kedua adalah labelnya perempuan. Lalu diklik add, nah sudah berpindah dua-duanya. Setelah itu klik OK. Nah, jadi saya mau mengisi semua nama variabel terlebih dahulu, baru nanti memasukkan data. Setelah jenis kelamin, yang harus dibuat adalah variabel ini, variabel usia. Usia seperti ini, lalu type-nya juga masih sama, numerik. Width-nya ini tuh 2, lebar datanya 2, kemudian decimal place-nya 0, lalu tinggal klik OK, dan dilabeli dengan usia sampel penelitian. Untuk values, missing, column, like, measure, dan role-nya ini diabaikan saja. Lalu setelah usia adalah pendidikan. Variabel yang keempat, pendidikan. Type-nya masih sama, numerik. Width-nya ini kita ganti dengan angka 1. Karena lebar datanya 1, decimal place-nya 0, dan diklik OK. Untuk labelnya pendidikan, sampel penelitian. Nah, untuk pendidikan ini, karena di sini di data yang ada itu ada 3 tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA, maka values-nya ini kita isi dengan cara mengklik titik 3 ini. Lalu values yang pertama kita isi angka 1, labelnya adalah SD, karena tingkat pendidikannya ada SD, SMP, dan SMA. Lalu diklik add, nah sudah berpindah. Untuk values yang kedua, saya isi labelnya dengan SMP, lalu dipindahkan di add, dan yang values ketiga adalah labelnya SMA. Lalu di add, nah sudah seperti ini, klik OK. Untuk variabel selanjutnya adalah pemeriksaan BI pre. Pemeriksaan BI pretest. Pemeriksaan jangan lupa underscore ya kalau mau lebih dari 1 subkata. Tipenya juga sama, numerik, dengan width-nya itu 2, lebar datanya, decimal place-nya 0, klik OK, lalu labelnya adalah pemeriksaan BI values, missing, dan lainnya ini diabaikan saja. Lalu langsung saja kita buat variabel ke-6, pemeriksaan BI pos. Jangan lupa underscore-nya.
Nah, untuk tipenya juga masih sama, numerik, dengan width-nya juga 2, decimal place-nya 0, langsung saja diklik OK, lalu labelnya juga sama, pemeriksaan BI POS. Terus, ditambahkan dengan sampel penelitian agar jelas. Penelitian. Nah, jadi untuk variabelnya ini tuh disesuaikan dengan data kalian ya. Yang pertama misalnya nomor urut juga nomor urut, jenis kelamin. Jadi disesuaikan dengan data kalian. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah memasukkan data terlebih dahulu. Nah, di sini kan sudah berubah ya, yang tadinya tuh tulisannya variabel-variabel seperti ini. Nah, sekarang sudah berubah menjadi yang pertama nomor urut, kemudian kedua jenis kelamin, 3 usia, 4 pendidikan, 5 pemeriksaan BIP, dan ke-6 pemeriksaan BI POS. Selanjutnya adalah mengisi data. Sebelumnya saya sudah membuat tabel di Microsoft Excel, jadi datanya itu sudah saya buat tabel. Nah, itu memudahkan untuk pengisian data di data view ini, jadi nanti tinggal dikopas saja. Saya mau kopas dulu untuk nomor urutnya ada 1 sampai 30. Tinggal di paste, cara pastenya klik kanan, kemudian tunggu sampai keluar seperti ini, lalu tinggal klik paste. Nah, sudah tercopy ya datanya dari Microsoft Excel ke SPSS ini. Selanjutnya saya ingin mengcopy jenis kelamin, data jenis kelamin. Nah, saya copy, klik kanan, setelah itu paste. Nah, ini sudah muncul ada labelnya perempuan. Kalau kita klik variabel values label. Nah, kalau kita tidak aktifkan values label, maka datanya akan berbentuk angka seperti ini. Karena tadi kita sudah melabeli kalau 2 itu perempuan, 1 laki-laki, maka ketika values labelnya ini diaktifkan, akan dengan sendirinya terlabeli seperti ini, perempuan, laki-laki. Baik, selanjutnya saya akan mengcopy usia sampel penelitian. Kemudian tinggal diklik kanan dan paste. Nah, sudah muncul. Lalu pendidikan, saya ingin mengkopinya terlebih dahulu. Klik kanan, paste. Itu salah pencet. Maaf. Nah, tinggal klik kanan, paste. Nah, ini ketika values labelnya ini diaktifkan, nah maka dengan sendirinya akan melabeli. Tadi kan hanya berbentuk angka ya 2. Nah, ketika value labelnya ini diaktifkan, 2 itu SMP, 1 itu SD, dan 3 itu SMA. Baik, selanjutnya saya akan mengcopy pemeriksaan BI Pre dan POS.
klik kanan, paste. Dan yang terakhir yang BI post-nya. Baik. Nah, ini sudah selesai saya menginput data. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Sudah terisi semua ya variabel yang sudah saya buat tadi, 6 variabel tadi. Selanjutnya adalah membuat 4 variabel baru, yaitu variabel selisih BI pre dan post, kemudian interpretasi BI pre, interpretasi BI post, dan yang terakhir adalah kelompok usia. Nah, pertama-tama saya akan membuat selisih dulu, masih di halaman atau menu data view, kemudian klik transform, pilih transform ini. Nah, lalu klik compute variable. Untuk membuat selisih dari pemeriksaan BI pre dan post, pertama-tama target variabelnya ini kita isi dengan nama selisih. Labelnya selisih selisih. Nah, sudah dibuat nama variabel selisih seperti ini. Lalu kan target kita adalah membuat selisih antara BI pre dan post. Nah, jadi untuk numeric expression-nya ini nanti kita akan memasukkan hasil pemeriksaan BI post dikurangi dengan hasil pemeriksaan BI pre. Caranya yang pertama yaitu ini kita klik karakter seperti kurung kayak gini, klik. Nah, seperti ini, lalu kita masukkan atau kita pilih pemeriksaan BI post dengan cara diklik. Nah, kalau panahnya sudah berganti arah seperti ini, kita klik panah. Nah, nanti pemeriksaan BI post-nya sudah berpindah. Lalu, jangan lupa tambahkan tanda pengurangan terlebih dahulu. Lalu klik karakter kurung seperti ini lagi. Lalu tinggal kita masukkan pemeriksaan BI pre-nya. Tadi kan ini seperti ini ya, kalau kita belum klik pemeriksaan BI pre, panahnya akan mengarah ke kiri. Lalu kita klik pemeriksaan BI pre, nah panahnya sudah mengarah ke kanan, tinggal kita klik panahnya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK ya. Nah, ini sudah muncul hasil pengurangan atau hasil selisihnya. Selanjutnya kita adalah mengganti ini. Selisih nih sudah muncul variabel baru dengan nama selisih. Lalu untuk tipenya tetap numerik dan kita ganti bit dan desimalnya. Klik 3, titik 3 diklik. Lalu numerik kita ganti dengan angka 2 dan desimalnya 0. Lalu klik OK. Kita labeli dengan selisih pemeriksaan BI pre dan post. Nah, selanjutnya untuk values missing dan lain sebagainya ini kita abaikan saja.
Lalu membuat variabel baru lagi dengan nama interpretasi. Caranya sama seperti tadi, tapi nanti langkahnya sedikit berbeda. Pertama-tama kita klik transform atau pilih transform, lalu kita pilih record into different variables. Kita klik, dan yang ingin kita buat adalah interpretasi BI pre terlebih dahulu. Jadi pemeriksaan BI pre ini kita klik. Nah, lalu panahnya sudah berpindah arah ke kanan, kita klik panahnya. Nah, sudah berpindah seperti ini. Kita beri nama output variabelnya dengan nama yang pertama adalah interpretasi. BI pre. Jangan lupa underscore. Baik, untuk labelnya interpretasi BI pre, interpretasi BI pre sampel penelitian. Kita klik change. Nah, di sini panahnya tadi kan masih tanda tanya. Setelah kita beri nama output variabelnya ini, panahnya ini akan menunjukkan kalau kita tuh mau membuat interpretasi BI pre dari berdasarkan pemeriksaan BI pre tadi. Nah, setelah kita klik change tadi, kita klik old and new values. Nah, untuk old values-nya ini kita abaikan saja, langsung ke new values. Values yang pertama kita isi 1 atau kita tulis angka 1. Kemudian untuk yang pertama adalah interpretasinya itu skor yang pertama adalah 0 sampai 20. Nah, karena di laptop saya ini SPSS-nya berbeda, jadi ketika saya mengurangi misalnya untuk yang range ya 21 sampai 61, seharusnya kan 21 sampai 60. Data yang besar itu dikurangi 1, tapi di SPSS saya itu tidak muncul. Jadi benar-benar harus dipaskan dengan data yang ada di hasil sampel. Misalnya seperti ini, values-nya 1, kemudian di sini skor 0 sampai 20 itu ketergantungan penuh. Jadi kita pilih range close-nya, kita isi dengan angka 20. Lalu kita add. Kemudian untuk values yang kedua, di sini kan 21 sampai 61. Berarti kita pakai yang range ini. Range-nya 21 dan di throw ini seharusnya 60 ya. Jadi setiap data tertinggi itu dikurangi 1. Tetapi untuk SPSS saya kemarin sudah saya coba itu tidak muncul dan error. Jadi untuk itu saya tidak ada pengurangan, jadi tetap 21 sampai 61 seperti ini kita tambahkan. Lalu untuk values yang ketiga yaitu range 62 sampai 90. Kita add, dan untuk values yang ketiga adalah keempat. Kita tulis angka 4, kemudian kita isi range 91 sampai 99 dan kita add, dan values yang kelima adalah hedges. Ini juga saya pas karena memang kalau menggunakan rumus itu di SPSS saya itu menjadi error, saya juga kurang mengerti. Lalu kita add, diisi di hedges ya, jadi yang paling tinggi, skor yang paling tinggi. Seperti ini, klik continue dan klik OK. Nah, ini sudah
terbentuk variabel baru dengan judul dengan nama interpretasi BIP. Kemudian selanjutnya saya akan menggantinya dengan type-nya tetap sama numerik, lalu width-nya ini saya ganti dengan angka 2, dan decimal place-nya ini saya ganti dengan angka 0, dan klik OK. Nah, di sini labelnya juga sudah muncul interpretasi BIP sampel penelitian. Nah, untuk values-nya ini kita isi sama seperti tadi, klik titik 3 ini. Tergantung dengan ketentuan yang ada di instrumen yang kalian gunakan gitu. Misalnya kan di sini saya menggunakan instrumen Bartel Index di mana interpretasi klasifikasinya itu untuk skor 0 sampai 20 adalah ketergantungan penuh gitu. Jadi disesuaikan dengan interpretasi skor pada instrumen yang digunakan. Values-nya untuk yang pertama tadi kan sebelumnya saya sudah membuat label atau ya values 1 sampai 5 ya yang di record into different tadi, maka di sini values-nya saya masukkan juga 1 sampai 5, dan untuk values yang pertama saya tulis angka 1, lalu labelnya adalah sesuai dengan interpretasi di instrumen yang digunakan ya. Di sini untuk value 1 itu adalah nilai 0 sampai 20. Nah, itu interpretasinya adalah ketergantungan penuh. Jadi labelnya kita isi dengan ketergantungan penuh. Lalu tinggal di-add saja, dan kemudian untuk values-nya yang kedua, kita tulis angka 2, labelnya adalah ketergantungan berat. Klik add, dan yang ketiga labelnya adalah ketergantungan moderat. Add, yang keempat values-nya adalah ketergantungan ringan. Ketergantungan ringan masih agak susah. Dan yang terakhir, values yang kelima, labelnya adalah mandiri. Ini susah. Mandiri. Kemudian tinggal klik add, sudah terbentuk atau terisi ya value 1 sampai 5 ini dengan interpretasi berdasarkan instrumen yang digunakan. Lalu tinggal diklik OK. Nah, kita lihat di data view-nya. Nah, maka sudah akan terisi sendiri karena tadi kan hanya seperti ini ya, hanya labelnya saja. Nah, ketika sudah kita isi values di variable view tadi, seperti ini tadi, maka sudah akan muncul interpretasinya, ketergantungan berat, ketergantungan moderat, dan lain sebagainya. Selanjutnya membuat interpretasi BI POS. Langkahnya sama banget dengan membuat interpretasi BI tadi. Yang pertama transform, lalu record into different. Nah, ininya diganti ya. Jadi klik dulu kan seperti ini. Terus dipindahkan dengan panah. Nah, karena kita ingin membuat yang BI POS, pemeriksaan BI POS, jadi kita klik yang pemeriksaan BI POS, pindahkan dengan panah. Nah, kalau yang di output variabel ini belum diisi, maka pemeriksaan BI POS, tanda panah, dan tanda tanya. Lalu kita isi dulu pemeriksaan BI POS-nya. Jadi isinya name-nya itu, name output variabelnya itu sama. Interpretasi
Jangan lupa underscore BI pos dan labelnya interpretasi BI, nggak usah dikasih underscore, tidak apa-apa. BI pos sampel penelitian. Penelitian seperti ini, lalu klik change dan klik, bukan sudah berubah interpretasi BI pos nih, datanya sudah berubah. Klik old and new values ya. Setelah klik change, jangan lupa diklik old and new values. Nah, karena tadi kita kan sudah memasukkan yang interpretasi BIP, jadi di sini sudah ada datanya. Karena sama, jadi tinggal kita klik continue saja. Lalu klik OK. Nah, dengan sendirinya sudah akan terisi ya. Lalu tinggal diubah saja. Kita ke variable view untuk mengisi values-nya agar nanti bisa terbaca labelnya seperti tadi. Bitnya itu 2, decimal place-nya 0, klik OK. Nah, labelnya sudah terisi dan untuk values-nya jadi kita tidak usah menulis lagi, tinggal kita copy saja karena sama ya untuk interpretasinya. Copy lalu tinggal dipaste. Nah, sudah terisi values-nya. Tuh, karena sama. Jadi tinggal di copy saja dan sudah muncul di interpretasi BI pos-nya. Seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat variabel baru kelompok usia. Caranya sama seperti tadi, transform, lalu record into different variable. Ini kita klik dulu karena yang akan kita klasifikasikan atau interpretasikan itu kan usia ya, jadi ini kita pindahkan dulu. Nah, tabelnya menjadi kosong seperti ini. Lalu kita klik usia sampel penelitian, kita pindahkan output variabelnya, namanya kita isi dengan kelompok usia. Jangan lupa underscore. Usia, lalu labelnya kelompok usia sampel penelitian. Penelitian. Oke, kita klik change, lalu kita klik old and new values. Nah, ini tadi kan untuk interpretasi yang BIP dan POS. Nah, karena kelompok usia kan beda ya interpretasinya, jadi kita remove semua agar kosong tabelnya. Lalu untuk values yang pertama kita isi kelompok usia dari kita isi angka 1, lalu kita isi range. Nah, di sini adalah usia 55, stroke-nya itu sampai 65. Seharusnya di sini stroke-nya ini tuh diisi dengan angka 64, tetapi saya juga tidak mengerti kenapa di SPSS saya itu akan error jika diisi dengan rumus, jadi dikurangi 1 gitu, angka yang lebih besar itu akan tidak muncul. Baik, saya lanjutkan, mohon maaf tadi terputus untuk yang tadi sampai di pembuatan kelompok usia. Nah, values yang pertama itu diisi dengan angka 1, kemudian untuk range-nya
dari 55 sampai 65. Jadi range-nya itu 55, throw-nya 65. Namun karena SPSS saya itu kalau diisi dengan rumus misalnya seharusnya kan dikurangin 1, 55, throw-nya tuh sampai 64, tetapi di SPSS saya itu tidak bisa muncul dan jadi error seperti itu. Jadi saya menulisnya itu pas, tetap 55 sampai 65. Terus di add, kemudian yang kedua, values kedua adalah range 66 sampai 74. Seharusnya ini 73 ya, tapi di SPSS saya itu tidak bisa, nanti jadinya error. Lalu di add, dan yang values ketiga range 74 sampai 90. Seharusnya sampai 89. Tinggal di add dan kita klik continue, lalu klik OK. Nah, kelompok usia akan muncul, sudah muncul variabel baru kelompok usia. Sekarang kita ganti numerik, tipenya tetap sama, kita ganti width-nya ini 2, decimal place-nya kita ganti 0, lalu klik OK. Nah, di sini juga sudah ada labelnya. Sekarang tinggal mengisi values-nya. Seperti tadi, klik 3.3 ini, values pertama adalah elderly. Labelnya elderly. Untuk values kedua, labelnya adalah young old. Young old. Untuk values ketiga, labelnya adalah old. Kita add dan kita klik OK. Nah, nanti sudah muncul di sini. Pertama adalah young old, elderly, young old, seperti ini. Nah, ketika semua data sudah diisi, kemudian sudah membentuk 4 variabel baru tadi, langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan proses analisis deskriptif frekuensi. Cara yang pertama yaitu masuk ke variabel view, kemudian pilih analyze ini, kita klik analyze, lalu kita pilih descriptive statistik, dan ketika kita pencet seperti ini ya, bukan kita pencet, kita arahkan kursor ke descriptive statistik, itu nanti akan muncul pilihan seperti ini, frekuensi, deskriptif, explore, cross tab. Nah, kita pilih yang frekuensi karena saya mendapatkan soal untuk melakukan proses analisis deskriptif frekuensi. Jadi diklik frekuensi. Kemudian, nah tampilannya akan seperti ini, pindahkan semua variabel yang ada di kolom kiri ini, semua variabel kecuali nomor urut, dipindahkan dari kolom kiri ke kolom kanan. Caranya, yang pertama, nomor urut tidak dipindahkan ya. Yang pertama adalah jenis kelamin, kita pindahkan menggunakan panah, kemudian usia kita pindahkan, pendidikan kita pindahkan, pemeriksaan DI-PRE kita pindahkan, pemeriksaan DI-POS kita pindahkan, selisih juga kita pindahkan, interpretasi DI-PRE kita pindahkan, interpretasi DI-POS dipindahkan juga, lalu kelompok usia dipindahkan. Pokoknya semuanya kecuali nomor urut sampel penelitian dipindahkan dari kolom kiri ke kolom kanan. Nah, jadi seperti ini tampilan kolom kanannya atau kolom variabel kanannya seperti ini. Lalu kita klik Oke. Nah, output-nya akan muncul. Sebentar, saya akan tampilkan output-nya terlebih dahulu. Saya akan share screen output-nya untuk melihat hasil deskriptif frekuensinya. Nah, jadi output-nya itu seperti ini. Sebentar. Output-nya seperti ini.
frekuensi, kemudian ada tabel frekuensi tabel jenis kelamin, usia, pendidikan, pemeriksaan BIP, pemeriksaan BI POS, selisih pemeriksaan BIP dan POS, interpretasi BIP, interpretasi BI POS, dan kelompok usia. Seperti ini ya nanti tabel frekuensinya. Seperti ini. Baik, selanjutnya adalah membuat tabel cross tabs. Saya akan share tampilan SPSS-nya dulu. Nah, selanjutnya setelah membuat analisis deskriptif frekuensi, saya akan membuat tabel cross tab. Langkah-langkahnya sedikit hampir sama, yaitu yang pertama memilih menu analyze, lalu deskriptif statistik, arahkan kursor ke deskriptif statistik, pilih menu cross tab. Nah, cuma di sini sudah berbeda ya, karena saya mendapatkan soal cross tab jenis kelamin dengan klasifikasi tingkat pendidikan, maka untuk rows-nya ini saya isi dengan jenis kelamin. Caranya kita klik jenis kelamin, pindahkan panah yang mengarah ke tabel row, lalu untuk yang column ini saya isi dengan pendidikan. Klik pendidikan, klik variabel pendidikan, lalu pindahkan menggunakan panah yang mengarah ke kolom. Nah, setelah sudah terpindah seperti ini, langkah selanjutnya adalah klik cells, lalu centang row, column, total, dan continue. Tinggal klik OK. Nah, outputnya sudah jadi. Saya akan share outputnya. Nah, seperti ini, close tabs. Nah, jadi seperti ini. Langkah-langkah untuk melakukan proses analisis deskriptif frekuensi dan membuat cross tabs jenis kelamin dengan klasifikasi tingkat pendidikan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.